Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pembela kaum fakir miskin. Santo Fransiskus yang kami peringati hari ini mau menjadi miskin dan hina dina seperti Kristus sendiri. Semoga kami mengikuti langkahnya dan dengan gembira mengabdi putramu, supaya kami tetap bersatu dengan Dikau. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan memperkaya kami untuk mampu menjadi miskin demi banyak orang. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi terkenal karena sikap pengosongan diri yang total. Ia meninggalkan segala sesuatu, bukan hanya harta benda, tetapi juga keluarga. Ia telanjang di depan bapaknya Bernardone demi penyerahan diri secara penuh kepada Bapaknya yang ada di surga. Ia sungguh percaya Bapa yang di surga akan menyediakan segala sesuatu baginya, bukan tentang harta duniawi, tetapi mutiara berharga, yaitu surgawi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang dua saudara yang berbeda dalam cara menyambut Yesus. Maria mengambil tempat di dekat kaki Yesus, duduk untuk mendengarkan dia. Sementara itu Marta sibuk melayani Yesus, menyediakan makanan dan minuman. Marta protes sebab saudaranya Maria hanya duduk-duduk saja. Yesus mengatakan kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, apakah Yesus melarang orang untuk melayani, tetapi cukup hanya mendengarkan dia saja? Apakah kita tidak perlu bekerja, tapi hanya berdoa saja? Sekalipun pelayanan yang aktif dan praktis kepada Allah itu penting dan baik, tetapi tugas kita yang pertama dan terpenting adalah kasih dan pengabdian yang terungkap dalam penyembahan,
doa, dan persekutuan bersama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita terlalu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, menghadiri kebaktian gereja, mengikuti kursus kitab suci, dan mengerjakan perbuatan baik, sehingga kita melupakan persekutuan rohani bersama juru selamat kita. Santo Fransiskus Assisi telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ia membuang berbagai kelekatan duniawi, tetapi duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan Dia. Fransiskus sungguh mendengarkan Tuhan, dan itu terungkap lewat tingkah laku hidupnya yang bergema hingga hari ini. Kita pun diundang untuk selalu berada dalam persekutuan dengan Kristus, mendengarkan Dia melalui doa-doa pribadi kita, berekaristi, melakukan pengakuan dosa, membaca kitab suci, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, arahkanlah hati kami, agar kami selalu berada di dekat Engkau, mendengarkan Engkau lewat kitab suci, lewat perayaan Ekaristi, dan melakukan pengakuan dosa dan berbagai devosi. Engkau kami puji, kini dan untuk sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.